Bismillahirrahmanirrahim. Nasoiful Ibad halaman 7 ya. Wal maqalatus sabi'atu wal isruna. Dan makalah yang ke-27. Qala syairu, berkata syair. Syair itu ya syair, puisi ya. Yang baru ini ya, syair itu puisi lah kalau orang kita itu ya. Syair, syair itu puisi kalau di Indonesia. Wa qala syairu, dan berkata syair min bahril kamili, dari bahar kamil. Jadi bahar kamil itu namanya puisi Arab. Nah, ada bahar kamil, bahar wafir. Ada bahar kamil juz'in, kalau kita ya ada apa, gurindam. Terus ada yang syair 2, itu apa itu? Kan dipelajari nggak di sekolah? Udah, belum pernah di SD ya. Kalau yang 2 syair itu disebut apa? Gurindam 2, gurindam 3, gurindam 4. Yang dikarang oleh apa namanya, Ali Haji dari Padang itu. Ini yang kelas 2, kelas 3 udah dipelajari belum? Udah ya. Syair ya. Itu bahar itu gaya. Jadi syair itu ada gayanya. Min bahril kamili, dari bahar kamil majzu, yang sebagian. Jadi bahar kamil itu biasanya ada 3 ya. Nah, ada 3, ini sebagian. Bapak juga bukan ahlinya syair ya. Terus sekali lagi. Yaman bidun yahustaghol qad warahu tulul amal. Ini karena juz'in dibacanya yaman bidun yahustaghol ya istaghol qad warahu tulul amal, tulul amal. Tapi nah, enggak penting ya. Enggak penting, lagam itu enggak penting. Itu kalian juga bisa menciptakan lagam sendiri. Kebetulan Bapak bukan ahli syair. Yaman, Yaman wahai orang, Yaman wahai orang, orang istaghol. Nah, cara mengartikannya itu juga namanya syair itu kadang-kadang apa namanya berbeda. Yaman wahai orang istaghol, yang sibuk. Siapa orang? Bidunyahu, dengan urusan dunianya. Nah, caranya gitu. Tapi bisa juga langsung. Yaman wahai orang bidunyahu, dengan dunianya istaghol, mereka pada sibuk. Jadi intinya ya sibuk ke urusan dunia. Kalau ada orang yang sibuk dengan urusan dunia itu enggak habis-habisnya ya. Qad warahu, maka sungguh-sungguh menipu urusan dunia itu. Jadi kalau ada orang yang sibuk sekali mencari harta, sibuk sekali dengan pekerjaannya, pokoknya semuanya urusan dunia, itu sesungguhnya tertipu. Tulul amal, tulul amali itu termasuk orang yang panjang angan-angan. Jadi kalau orang sibuk kerja terus, main bola terus, main layangan terus, harusnya seumur kalian itu masih main layangan ya, sibuk, tidak ingat urusan akhirat, itu termasuk orang yang panjang angan-angan. Jadi termasuk orang yang panjang angan-angan. Aulam yazal, atau tidak berhenti li ghaflatin, dalam kelalaian. Jadi kalau kalian main terus menerus ya, karena senang main bola terus, main layangan ya, di komplek Bapak saat sekarang itu lagi demam main bola sama main layangan. Musim kemarau itu biasanya banyak yang main layangan, yang ngadu main layangan. Nah, harusnya ngaji nggak ngaji, main layangan, main bola. Nah, itu termasuk orang yang lalai. Hatta dana sehingga parak, hatta dana sehingga dekat. Nah, kalau orang yang disibukkan nggak berhenti urusan dunia, itu disebutkan
dalam kitab ini disebutnya, dalam syair ini adalah orang yang lalai, hatta dana sehingga dekat, minhu dari orang yang disibukkan dengan urusan dunia, al ajalu kepada waktunya kematian. Kalian pernah dengar nggak orang itu ajal? Hah? Pernah dengar nggak? Orang itu ajal atau mati, ya, ajal, wafat. Sebetulnya berbeda. Ajal dengan mati itu berbeda. Kalau ajal itu adalah waktu kematian, tapi kalau mati ya mati itu sendiri. Ya, hanya kadang-kadang kita salah kaprah karena untuk menghormati orang yang mempunyai kedudukan, misalkan kiai, ajengan, menyebut mati itu malu-malu, nggak sopan katanya. Ya, ajengan itu ya ajal, kalau enggak wafat. Tapi sebetulnya ajal itu bukan mati, tapi waktunya kematian. Kalau orang udah takdirnya waktunya mati itu disebut ajal. Makanya ada di di Quran disebutkan tatkala waktunya kematian itu sampai pada hari hanya mati, itu tidak bisa ditunda atau dipercepat. Di Quran ada ya. Jadi ajal itu bukan mati, tapi waktunya kematian. Kalau mati ya mati itu sendiri, ya. Hilangnya roh dari badan itu disebut mati. Tapi kalau waktunya kematian itu disebut ajal. Misalkan si A ya, kita dilahirkan ya di dunia ini kan sebelumnya ya, begitu umur 4 bulan ya, di kandungan rahim ibu itu kan sudah dituliskan takdir kita itu. Matinya kapan, di mana, dengan cara apa itu udah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, itu namanya kalau udah waktunya hari H, misalkan si fulan nanti matinya ketabrak mobil misalkan. Walaupun ada pandemi Covid, ya, dia akan selamat. Dengan cara apapun akan selamat. Tapi kalau waktunya mati, ajal tiba, waktunya mati udah tiba, itu disebut ajal. Ya, nggak bisa menghindar. Dipercepat tidak bisa, diperlambat juga tidak bisa. Itu namanya ajal. Nah, kalau kalian sibuk urusan dunia terus itu tahu-tahu mati itu sudah dekat. Nah, nanti kalau kalian udah dewasa itu udah kerja, udah sibuk kerja, urusan dunia itu nggak terasa waktu itu. Tahu-tahu sore, tahu-tahu udah sebulan lagi, tahu-tahu udah setahun. Kayak bapak, tahu-tahu udah tua, udah bau tanah, menjelang mati. Nah, kalau disibukkan urusan dunia terus nggak ingat urusan akhirat, nah itu kalian itu disebutnya melalaikan atau panjang angan-angan. Nggak ada habisnya. Habisnya kapan? Ya kalau sudah mati. Orang yang melalaikan urusan akhirat, menomorsatukan urusan dunia, di dalam syair ini disebut panjang angan-angan dan lalai. Nanti nggak menyadari, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah mau mati, nah, baru sadar. Nah, kalian beruntung masih kecil udah namanya pesantren, terutama yang baru ya nggak apa-apa, dengarkan aja dulu. Ini nasihat yang membentuk karakter kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al mautu adapun mati, al mautu adapun mati, yakti akan datang bagdatan itu dengan cara mendadak. Mati itu dengan cara mendadak. Tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk Nabi Muhammad itu nggak tahu, ya. Nggak tahu kecuali seizin Allah, ya, karena Nabi ya diberikan mukjizat. Nah, Nabi Utsman sahabatnya itu dikasih tahu, Umar nanti kamu matinya begini, dibunuh orang, nah, dikasih tahu. Sayyidina Utsman itu dikasih tahu, ya mau nanti Utsman kamu itu matinya juga dibunuh orang sedang baca Quran. Makanya waktu Sayyidina Utsman dikepung oleh tentara Khawarij, ya. Khawarij itu siapa? Ya sebetulnya umat Muhammad, ya rakyatnya Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah. Tapi karena tidak puas dan demo kepada pimpinannya, kepada Sayyidina Utsman, demo akhirnya terprovokasi niat membunuh
Sayyidina Utsman sedang ngaji Quran, itu mau dibunuh, udah tahu itu mau dibunuh, dikasih tahu sama Hasan, ya. Hasan sama Husain. Husain itu siapa? Cucunya Nabi, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya khalifah itu, Anda dikepung itu oleh kaum Khawarij yang mau membunuh kalian, yang tidak puas terhadap kepemimpinan kalian. Apakah kita harus turunkan bala tentara untuk mengamankan Anda ya khalifah? Jangan. Enggak usah ya wahai Husain. Tuh, di pintu jendela itu saya sudah ditunggu Nabi Muhammad SAW untuk diajak berbuka puasa bersama. Jadi Nabi itu ngintip dari balik jendela, Sayyidina Utsman sedang ngaji, dikepung oleh kaum Khawarij mau dibunuh itu, jawab, ya khalifah, apakah Anda perlu perlindungan supaya tidak terbunuh oleh kaum Khawarij? Enggak usah. Nah itu Nabi Muhammad itu udah ngajak ke saya itu untuk buka puasa bersama. Berarti Nabi itu tahu kalau Sayyidina Utsman itu sudah menjelang ajalnya, menjelang wafatnya. Itu namanya apa? Diberikan mukjizat. Tapi hakikatnya manusia itu nggak ada kapan matinya. Tapi ada juga ulama diberikan karomah yang tahu, oh si Anu itu 100 hari lagi meninggal, itu tahu. Ya, mengetahui itu ada. Jadi jangan terlena dengan urusan dunia. Main boleh, tapi harus ada waktunya. Ya. Tuh teman kamu itu apa? Itu diajak masuk itu yang perempuan. Dengerin dulu nggak apa-apa lah, nanti ditinjau lagi jadwalnya. Gitu. Atau mungkin nonton doang baru nonton. Nggak apa-apa, kita tinggal dulu. Jadi jangan terlena ya. Isbir. Babutatan. Wal qabru, dan adapun kuburan, sundukul amal, sundukul amali, partinya atau tabungannya amal. Jadi dikubur, kalian di kuburan itu nanti diistilahkan dalam syair ini itu adalah masuk ke peti amal. Makanya dalam tabungan itu kalian harus mempunyai tabungan. Jelas ya, masuk kuburan itu kalian seolah-olah nabung ya. Seolah-olah nabung, menganeng, masuk, diajak masuk aja. Dengerin dulu, nanti jadwalnya disusun lagi, dibicarakan lagi. Nah kalau yang udah senior ini kan udah bisa baca kitab gundul. Kelas 1 ya baru bisa dengerin ini ya. Nggak apa-apa, nanti disusun jadwalnya. Ya, santri itu nggak ada waktu yang luang. Kalau senior ya udah nyambung, tapi kalau yang baru masuk belum nyambung ya nggak apa-apa. Wal qabru, dan adapun kuburan, sundukul amali, itu petinya amal. Jadi kalian itu di dunia hendaknya beramal yang soleh supaya masuk ke liang lahat, ke kuburan itu punya bekal amal. Isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, atas keadaan dunia ini. Ya dunia ini macam-macam. Bapak itu ya kadang-kadang sedih. Bapak kan buka warung, jualan rokok. Itu di rumah itu yang beli anak-anak SD kelas 2. Nah, cewek-cewek sekelas gini tiap hari itu datang ke warung bapak itu beli rokok, ngerokok di warung bapak. Coba. Kira-kira bapak seneng atau enggak? Kok enggak? Jualan laku keras kok enggak? Seneng gimana? Anak kecil ngerokok kok seneng? Seneng gak seneng? Ya sedih ya. Menegur itu anak orang, enggak dilayanin, kadang-kadang ketipu bapak itu. Enggak, ini yang nyuruh bapak, enggak, ini yang nyuruh mama, ibu. Tapi begitu dikasih keluar dari warung ngerokok. Ya. Anak-anak SD kelas 2, kelas 1 itu udah pada ngerokok, maka kalian itu udah beruntung masuk ke pesantren. Ya, makanya di sini disebutkan isbir, bersabarlah ala ahwaliha, atas keadaan dunia ini. Dunia yang akhir zaman ini ya udah semrawut ya. Anak SD, gadis kelas 1, kelas 2 udah pada ngerokok. Mending kayak yang laki-laki. Anak SD di lingkungan bapak itu 90% perokok. Apalagi SMP. SMP itu 99%. Di sini ada yang ngerokok enggak? Ayo, jujur. Ayo, Walbi. Enggak ada ya.
Jangan, belum bisa cari uang itu jangan ngerokok. Ya. Walaupun itu barang halal ya halal juga enggak ya makruh ya. Kalau orang Muhammadiyah, orang Persis itu mengharamkan. Tapi kalau NU ya kayak Bapak memakruhkan. Karena memang dari sananya nasnya itu enggak ada, rokok itu haram itu enggak ada. Ya itu ijtihad para ulama. La mauta, kita terusin. La mauta, tidak ada kematian bil ajali illa bil ajali, kecuali dengan ketentuannya kematian. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi ajal dengan mati itu berbeda. Kalau ajal itu waktunya kematian, waktu kematian tiba itu namanya ajal. Tapi kalau mati ya perginya roh dari jasad kita itu mati. Tapi orang kita kalau ulama kita menyebut mati itu kan juga nggak, kayaknya kurang sopan. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Makanya Bapak setiap di sambutan atau pidato atau nasihat selalu vulgar menggunakan kata-kata mati. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi Muhammad meninggal apa? Wa ma kanat Muhammadun qad mata, itu pidatonya Abu Bakar. Dan sungguh-sungguh bahwa Muhammad itu telah mati. Jadi menggunakan kata-kata mata. Jadi mati itu bukan kata-kata kasar. Nabi Muhammad dalam pidato sambutannya waktu Nabi Muhammad meninggal aja Abu Bakar menggunakan Muhammad qad mata. Muhammad itu sungguh telah mati. Jadi kalau ajal itu nggak tepat. Maka kalian kalau santri menggunakan kata mati ya biasa aja. Ajengan ya mati, nggak usah pakai ajal. Kalau pakai ajal itu malah salah. Ajal itu waktunya kematian telah tiba. Itu tidak bisa kita percepat dan tidak bisa kita perlambat. Itu di Quran ada ya. Ada yang hafal nggak? Hah? Wa idza sa'ata ajaluhum. Ya. Nggak ada yang hafal ya. Nanti dihafalin itu ayat-ayat terkenal itu kalian harus hafal. Warawa, kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa, dan diriwayatkan Ad-Dailami oleh Imam Dailami annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tarkut dunya, meninggalkan dunia. Tarkut ya, ini hadis, makalah ini hadis ya. Yang bersabda siapa? Nabi. Tarkut dunya, yang meninggalkan dunia, amarun, lebih pahit, minas sibri, dari apa? Pohon sibir itu di kita nggak ada. Pohon yang daunnya pahit, tahu nggak kalian? Sibir itu di Indonesia nggak ada. Kalau kiai kuno itu, kalau di Jawa ini mengartikan sibir itu daun butrowali atau botrowali. Di Sunda ada nggak? Ada yang tahu? Daun pohon yang daunnya pahit. Nggak ada ya. Ya kalau di Jawa ada botrowali itu yang untuk jamu itu. Jadi daun sibir itu di Indonesia nggak ada. Makanya harus diartikan. Kalau Bapak mengartikan sibri itu ya daun butrowali. Tarkut dunia, ada bukola, bersabda Rasulullah SAW, tarkut dunia, meninggalkan dunia. Amarun lebih pahit, minas sibri, dari dedaunan yang terasa pahit. Wa asadu, dan lebih sakit, min khatmis suyufi, dari kena sabetan pedang. Jadi meninggalkan dunia ya kalian kalau menomorduakan akhirat ya. Tadi kan udah Bapak jelaskan ya, meninggalkan dunia itu apa ya. Kalau kita terlalu terlena urusan dunia ya kalian menomorduakan akhirat. Harusnya ngaji, main layangan, harusnya ngaji, kalian main sepak bola. Itu namanya meninggalkan dunia. Kalian kan yang kecil-kecil suka main layangan nggak di rumah? Itu yang kelas 1. Suka nggak? Suka kan? Nah, sekarang habis asar itu biasanya waktunya main ya. Wah, anjing. Biasanya gitu ya. Nah, kalau kalah itu pasti gitu. Bagong Asia licik kan gitu. Kalian tinggalkan sekarang belajar ngaji agama. Itu artinya apa? Kalian latihan meninggalkan dunia. Iya itu, entah itu yang belajar di madrasah, Bapak sering cerita ya. Di masjid Bapak juga ada madrasah. Kalau ngadu layangan juga gitu.
Karena apa? Karena kebiasaan yang jelek itu menular kan ya. Di ta'lim muta'alim kan itu ya, menular. Menular walaupun sekolah di madrasah, kalau kalian kumpul dengan yang biasa nyebut anjing bakong akan nular. Makanya begitu ngadu layangan anjing, elah Asia bakong mana ya, anjing lah semacam-macam. Nah, kalian beruntung sekarang kalian tinggalkan. Itu namanya apa? Nah, di syair ini disebutkan kalian kata Nabi, kata Rasul, kalian itu meninggalkan dunia. Memang pahit, ngantuk, ya. Apalagi yang habis makan. Makanya Bapak tidak bosan-bosannya kurangi makan untuk Fadli. Bapak diprotes sama mamahnya Fadli. Oh, Pak Fakih, kenapa Fadli gendut di pesantren? Gitu. Ya, di pesantren Rancakemit kan terkenal makanan banyak. Gendut gitu. Santri itu nggak boleh gendut. Ya, di ta'lim jelas kalau mau pinter ya harus nahan lapar, ngurangi makan gitu. Kayak Bapak ini cocok ya kalau jadi guru ya. Kurus. Berarti ngurangi makannya memang Bapak, makan itu sedikit ya. Makannya sedikit biar apa? Biar lincah, biar nggak gampang ngantuk. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit meninggalkan dunia itu. Harusnya kalian main layangan atau main bola. Ya cucu Bapak saya, cucu Bapak sendiri aja nggak mau diajak ke pesantren. Ngapain coba? Main futsal, ya sedih, ya. Tapi bisa apa? Namanya manusia. Ya bisa hanya menghimbau, menasihati, mengajak. Nah, kalian beruntung masuk pesantren, ya. Orang tua kalian berarti sadar supaya anaknya pintar, ya kayak yang kemarin ya, yang kelas 3 yang udah lulus itu Aqidatul Awam aja hafal. Apa? Ini yang kelas 3, 2, 3 ini harus hafal tuh nanti. Nah, perlu dikasih hadiah lagi, ya. Bapak itu seneng suka bagi-bagi hadiah ya. Terusin halaman 8. Terusin halaman 8 dibuka. Ya, yang kelas 1 ikuti aja dulu, nanti kalau kayak kelas 2, kelas 3 itu udah bisa itu. Jadi meninggalkan dunia itu sakitnya seperti kena sayatan pedang. Fi sabilillahi. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Artinya ya waktu perang ya. Kena sayatan pedang itu enggak seberapa dibandingkan kita kita tidak meninggalkan dunia. Kalau orang sadar, wala apa itu bacaannya? Iya ya. Baca coba terusnya. Akhirnya. Udah betul. Wala yatarokuha. Walayat rokuha itu mubtada ya. Nah, dibaca rafa'ru. Hanya itu dhamir ha kembalinya kemana? Dhamir ha ini kembalinya kemana? Orang yang meninggalkan dunia. Bagus loh, udah pintar ya. Udah tahu ha itu dhamir. Dhamir itu kata ganti. Nanti diajari sama Ustadz Jupri. Beliau ahli bahasa Arab. Ya, ahli bahasa Arab. Kalau Bapak nggak bisa bahasa Arab, ya. Ada yang udah hafal dhamir belum? Huwa. Si kalbi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Dua lagi apa? Anana. Oh, udah tahu ya. Tuh yang kelas 1 nanti hafal. Dhamir itu kata ganti dia. Mereka kalau bahasa Indonesianya. Apalagi kata ganti di Indonesia kan hanya sedikit ya. Dia, kamu, mereka, saya. Hanya 4. Kalau di bahasa Arab berapa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuna antuma, ana nahnu. Berapa tadi? 14. Jadi kalau kalian yang itu nanti bisa teman kalian udah tahu itu dhamir itu kembalinya kemana. Fi sabilillah, di jalan Allah, wala yatruduha, dan tidak meninggalkan dunia. Wala yatruduha, dan tidak meninggalkan dunia ahadun. Wala yatruduha, dan tidak meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia tadi ahadun, seseorang, ila atau kecuali diberikan kepada orang yang meninggalkan dunia
Siapa yang memberikan Allah mislama seperti sesuatu yu'ti yang telah diberikan sesuatu oleh Allah kepada orang yang meninggalkan dunia, asyuhada'a kepada orang yang mati syahid. Jadi kalau kalian meninggalkan dunia itu Allah pasti memberikan sesuatu seperti yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Apa yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid? Ayo, ada yang tahu nggak? Surga tanpa dihisab. Itu luar biasa. Kalian nggak perlu mati di medan laga, tapi masuk surga tanpa dihisab. Hanya perlunya apa? Meninggalkan urusan dunia. Tidak mutlak harus meninggalkan secara penuh ya. Nah, di taklim itu kan udah jelas. Kalian mencari harta itu harus sebanyak-banyaknya. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan Islam, li'ila'i kalimatillah, maksimal hanya sepertiga ya. Setengah aja nggak boleh, maksimal sepertiga. Kan di hadis Nabi ya. Bapak udah jelaskan di Nabi suatu saat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi mau mati, mau menyumbangkan hartanya semuanya, nggak boleh tawar menawar. Akhirnya disepakati oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi maksimal hanya sepertiga. Jadi ingat, bangun musola, makanya yang kecil-kecil itu nanti kalau hari libur bantu sekuatnya, bawa ebel. Nah itu ya, senior-senior itu udah mapan jadi nggak perlu dinasihati. Taklim nanti kitab taklim muta'alim itu isinya nasihat murid kepada murid ya. Bagaimana cara sopan santun kepada guru. Jadi seperti matinya orang yang syuhada. Watarkuha dan adapun meninggalkan dunia. Nah, yang meninggalkan dunia itu apa sih? Ya bukan kata bapak. Ini kata Rasul, ini hadis loh. Ya, hadis ini yang menyampaikan siapa? Nabi ya. Kata Nabi orang yang meninggalkan dunia itu apa sih? Khillatul akli, menyedikitkan makan. Ayo, Fadli. Kata Rasul bukannya nggak boleh makan, tapi khillatul akli. Ya, kalau kalian membantah, makanya Bapak nggak pernah menasihati ya, biar hadis Nabi, biar ulama yang menasihati melalui kitab. Jadi kalau kalian meninggalkan dunia itu ya salah satunya menyedikitkan makan. Wasibai dan meninggalkan kenyang. Bisa nggak? Ngurangi makan yang sedikit, sebelum kenyang berhenti. Ya, itu kalau Bapak udah. Cuman Bapak itu penyakitnya kalau lapar makan lagi, jadi sering makannya itu. Nah, makanya sering, tapi ya nggak apa-apa, tapi nggak pernah ngantuk. Jadi kalau kalian ingin meninggalkan dunia, yang paling dasar itu menyedikitkan makan dan menghindari kenyang, supaya kalau ngaji tidak ngantuk. Itu supaya ilmu itu mudah masuk ke hati kita ya. Seandainya tidak masuk nanti dibantu oleh malaikat. Oh itu si Kak Zidan itu udah mengurangi makan, menahan ngantuk supaya nggak ngantuk. Nah, nanti tapi misalkan kok nggak masuk ke hatinya itu ilmu itu, malaikat itu membantu. Oh kasihan dia udah menahan lapar ya, tapi masih mau mencari ilmu. Wa ba'du sanai wa bu itu ain ghain itu. Ghain ya. Wa bu'dzus sanai dan benci dipuji. Oh, kalau kalian ingin meninggalkan dunia itu hindari pujian. Makanya Bapak itu kan manhaj pilihan hidup itu kan macam-macam. Pilihan hidup itu macam-macam. Ada orang yang pengen menjadi ustadz ajengan yang terkenal, ya, santrinya banyak, kalau pengajian dihadiri oleh orang banyak, ribuan bahkan, ya nggak apa-apa, bagus, itu syiar Islam itu luar biasa kalau dihadiri oleh orang banyak, kelihatan ini loh kekuatan Islam. Tapi ada juga yang harus seperti Bapak, santrinya sedikit, 2 orang pun mau ngajar.
Itu apa? Untuk menjaga kata-kata ikhlas. Siapa yang mau memuji bapak? Ya. Siapa yang ngasih uang bapak? Ya. Nggak ada yang ngasih uang bapak itu. Dikasih aja nggak mau apa? Apalagi mengharapkan ada yang ngasih. Itu apa? Supaya diri bapak ini menjaga kata-kata ikhlas. Padahal ya, salah satu ciri-ciri kiamat sudah dekat itu kalau di mana-mana banyak pengajian. Jadi mubalek, ngisi pengajian kemana-mana itu banyak sekali. Yang ngajar seperti bapak ini sedikit. Itulah tanda-tanda kiamat. Jadi orang yang mubalek itu kan orangnya melepuh. Melepuh itu banyak bohongnya itu. Tapi kalau ngaji kitab itu ya, kalau pendapat pribadi kayak bapak misalkan pidato itu kan pendapat pribadi. Banyak bohongnya enggak bapak kalau pidato? Kemungkinan besar itu banyak bohongnya karena banyak salahnya. Tapi kalau baca kitab tidak mungkin ada salahnya. Karena apa? Ya baca. Bapak hanya baca. Kalau seandainya salah siapa? Salahkan ya ini pengarang kitab Nashorul Ibad. Siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Hafal berapa? 300.000 hadis. Nggak main-main ini. Kalian hafal berapa hadis? Jadi yang pengarang kitab ini hafalnya Al-Hajj. Gelarnya Al-Hajj. Ada yang menyebut Al-Hafidh 100.000 hadis. Ada yang menyebut ulama Ibnu Hajar itu hafal 300.000 hadis. Ya minimal 100.000 hadis saja. Yang kita aja hanya apalagi tetangga sebelah itu hafalnya hanya satu hadis. Apa itu yang dia hafalin? Kullu bin atin dolalah, ya itu aja. Wa kullu bin atin finnar. Jadi kalau ngaji kayak bapak ini terhindar salahnya itu kecil. Paling kasroh dibaca fathah, fathah dibaca kasroh. Jadi hindari pujian. Ya, bapakmu nggak perlu pujian. Ya. Bapak nggak perlu pujian, mau dibenci ya silahkan. Nggak ngaruh, nggak ngefek lah ke bapak. Mau dipuji itu juga tidak merasa riya, nggak ngaruh. Kita dipuji orang juga tidak menyebabkan masuk surga. Kita dibenci orang juga tidak menyebabkan masuk neraka. Yang menyebabkan masuk surga itu ya amal kita. Amal kita soleh ya insya Allah masuk surga. Amal kita jelek juga masih insya Allah masuk neraka. Itu aja gampang. Fa'innahu maka sesungguhnya orang yang meninggalkan fa'innahu maka sesungguhnya orang yang meninggalkan dunia man ahabbas sana'a. Fa'innahu maka sesungguhnya orang ahabbas sana'a yang cinta terhadap pujian minan nasi dari manusia. Jadi kalau orang yang ahli akhirat itu tidak ngefek. Dibenci juga no problem, dipuji juga tidak pengaruh. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, ya Ahmad bin Hambal itu dikerjain sama tetangganya. Ya Syekh itu, saya ngundang Syekh Ahmad datang ke rumahku. Sampai di rumah, oh nggak jadi Syekh, nggak jadi ngundang saya. Ya balik lagi nggak marah. Sampai 3 kali, ya itu nggak marah Syekh Ahmad bin Hambal itu. Lantas yang keempatnya yang ngerjain Syekh Ahmad ini berkata, ya Syekh kenapa saya ngerjain anda kok anda nggak marah? Loh saya itu mengamalkan hadis Nabi, fal yukrim dhaifahu wajarohu. Saya itu memuliakan tamuku dan tetanggaku. Ya kalau diundang itu ya saya datang. Saya tidak saya hanya nurut perintah Nabi aja supaya memuliakan tetangga. Diundang ya datang, diusir ya pergi gitu aja. Bukan karena kamu. Nah, tadinya dikiranya marah, ternyata enggak. Ya, itu enggak ngefek. Kalian dipuji, dibenci oleh seseorang itu jangan marah, jangan hidung kamu itu kembang kempis. Kalau dipuji ya mekrok ya kayak kembang itu, mekar. Enggak ngefek. Bismillahirrahmanirrahim. Minan nasi dari manusia ahabbat dunya yang cinta dunia, wa na'imaha dan nikmatnya dunia, wa man sarahu
Waman sarohu, waman dan orang sarohu yang menyenangi orang. An-naimu nikmatnya dunia. Kulan naimi semua nikmatnya dunia. Kula sama kulu bedanya apa? Udah ada yang tahu belum? Ya. Fathah sama dhamma. Kulan naimi. Kenapa dibaca kulan naimi? Kok enggak kulun naimi? Ya. Oh, udah nyampe belum? Oh, Ustaz Jibri udah ngajaran belum? Nah, kalau kula itu semua naimi, semua nikmat. Tapi kalau kulu tiap ya. Nah, itu bedanya ya, apa orang pesantren sama orang ya yang tahu gurunya itu Mbah Google ya, di Google ada ya Mbah Google itu jadi cara mengartikan ke Indonesia itu berbeda. Waman dan orang sarohu yang menyenangi an-naimu kenikmatan dunia, kulan naimi semua kenikmatan dunia. Fal yada maka tinggalkanlah ad-dunya perkara dunia, wasana'a dan pujian minan nasi dari manusia. Kalau kamu ingin menikmati nikmatnya dunia, kata Rasul, tinggalkanlah pujian, ya. Pujian dari manusia, termasuk makian, ya tinggalkan. Jangan benci. Kalau kalian bisa mengamalkan hadis Nabi ini, ya enak, hidup itu happy. Jadi bapak itu mau dianggap sama orang sama enggak itu happy. Makanya bapak di setiap kesempatan kalau ngomong seenak udelnya sendiri, entah itu kakak sendiri, orang tua, jenderal yang dihadapi ya sama aja. Bapak itu menghadapi jenderal ya di komplek bapak dengan menghadapi kalian itu sama, nggak ada beban. Oh nanti salah ngomong ya salah ngomong kalau hanya ngomong. Ya, kalau dasarnya agama ya enak aja. Biar Allah aja menentukan bapak salah atau tidak. Ya kalau salah ya nanti istighfar lah itu. Yang penting kita tidak ingin niatan dalam hati itu menyalahkan orang lain. Makanya kan bapak kan di mana-mana pesan kalau namanya santri itu nggak boleh dimarahin. Kalian ke pondok itu perlunya apa? Cari ilmu, nggak cari dimarahin ya. Nanti yang marah itu lurah pondok. Oh, nanti Ridwan itu yang senior itu, yang marahin itu tugasnya yang senior. Kamu ya, kelas 3. Itu jadi nanti musrif itu ya tinggal gor aja kalau lurah pondok itu. Gimana itu Ridwan? Gimana itu Zidan? Ya, itu junior mau begini. Biar yang marahin yang seniornya. Gitu. Karena tujuan orang tua ke pesantren itu adalah mencari ilmu, bukan untuk dimarahi. Makanya kalau orang sadar kalau kiai itu lengkap ya. Ajengan itu lengkap ilmunya, tahu. Jadi marahin santri, marahin. Beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah pakai aturan sekolah, kalian salah ya dimarahi. Ya, jelas ya. Tapi kalau pesantren, ya, kebetulan kalian ya sekolah ya santri. Artinya kalian boleh nanti suatu saat apa guru kalian itu memarahi boleh. Silakan kalau di sekolah ngantuk ya udah pergi ke kamar mandi, cuci muka. Tapi kalau bapak enggak, masa bodoh terserah Allah aja lah itu. Nah, nanti biar dibantu malaikat. Kalau memang ngantuk, kalau malaikat nanti munajat pada ya Allah itu kasihan itu kolbi ngantuk itu tolong ngantuknya kamu cabut ya Allah biar malaikat yang laporan kepada Allah itu aja. Seandainya enggak ya nanti malaikat nanti dorong. Walaupun ngantuk itu turunkanlah ilmunya tetap masuk ke hati nurani kolbi ya, gitu aja. Jelas ya. Nah ini biarin aja ini nasoihal ibad dulu. Nanti sambil disusun jadwalnya. Kasihan yang junior tuh. Belum nyambung ya, belum nyambung nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian ingin meninggalkan dunia itu yang pertama apa? Ayo. Kurangi makan. Kata siapa? Kata Nabi ya. Yang kedua apa? Kurangi kenyang. Yang ketiga, tinggalkan pujian manusia. Kalian itu nggak usah dipuji. Justru kalau bapak itu ada yang memaki itu senang. Alhamdulillah saya dimaki orang. Saya dibenci orang ya senang aja supaya apa dosa kita dengan adanya orang membenci kepada kita itu
kurang. Ya. Kata Nabi bukan kata bapak. Bapak bisa apa sih? Bapak itu nggak bisa apa-apa orangnya. Bisanya hanya baca ini. Ini kebetulan yang kita baca ini hadis Nabi. Kalau kalian ingin menjadi orang alim, menjadi orang pandai, ya diberikan rizki kepandaian oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah, jadilah yang orang ahli meninggalkan dunia. Ya sekali lagi orang meninggalkan dunia itu bukannya nggak boleh memiliki harta yang banyak, bukan ya. Bapak kan udah sering ya. Imam Syekh As-Sadzili ya, itu bukan apa-apa. Sayyidina Utsman aja. Sekarang ini hartanya masih banyak itu untuk apa mensejarahkan umat. Dia siswa itu. Nah, kalian cari aja Yayasan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat Rasul yang paling kaya, bukannya nggak boleh kaya ya meninggalkan dunia itu. Mencari kekayaan tapi untuk kepentingan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Majah. Nah ini hadis Nabi lagi yang kita baca. Warawa dan diriwayatkan. Waruwiya juga boleh, warawa juga boleh. Waruwiya dan diriwayatkan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Mangkanat." Ini sabda Nabi lagi. Man orang kanat yang ada man niyatuhu niatnya man. Jadi kalau ada orang berniat al akhirata, niat hidup, ada orang hidup di dunia ini. Nah, kalian kan udah gede yang kelas 1 itu. Kalian hidup di dunia niatnya apa? Cari ilmu, pesantren niatnya apa? Cari ilmu atau cari ijazah? Cari ilmu supaya nanti dipuji orang atau apa? Perbaiki niatmu dari sekarang. Ini sabda Nabi, kita simak. Mangkanat barang siapa ada niatuhu hidup di dunia ini, niatnya ad-dunya di dunia ini. Kok loncat sih? Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa, man orang kanat yang ada man niyatuhu niatnya man, mirhu kembalinya man orang al akhirata hidup di dunia ini untuk akhirat, jamaah maka akan mengumpulkan Allah. Jadi Allah akan mengumpulkan samlahu urusannya, zamir kembali kepada man ya, urusannya orang. Jadi kalau ada orang di dunia ini niatnya itu untuk akhirat, kata Nabi, maka Allah akan mengumpulkan semua urusan orang yang mempunyai niat hidup di dunia ini untuk akhirat. Ya, masih bingung ya kalian? Nah, kita teruskan. Wa ja'ala dan menjadikan Allah ghinahu ke rasa kaya kepada orang. Bapak itu di mana-mana itu kan bilang ya, anaknya Bu Haji itu kan kaya raya ya. Pak Haji juga kaya raya. Di antara saudara Bapak yang paling miskin dari secara ekonomi kan Bapak. Ya, kerja juga enggak ya. Kalau setiap ngaji enggak mau dibayar ya. Di mana-mana Bapak enggak pernah dibayar ya. Kemarin sampai di depan istri Bapak ya, Bapak bawa itu di mana-mana, mau santrinya banyak, santrinya ngaji dikasih, bingung ini. Yang punya pesantren itu bingung, mau ngasih gaji enggak mau, ngasihnya gimana caranya. Tapi ya nanti oleh Allah dirasa ya, perasaannya itu perasaan Bapak itu merasa Bapak itu paling kaya. Buktinya apa ya? Beli motor juga nggak main-main ya, motor Bapak juga mahal ya. Iya. Merasa kaya Bapak itu. Kalau dibandingkan di antara keluarga Bapak itu jauh bagaikan bumi dan langit. Ada yang keluarga Bapak itu gajinya itu 70 juta, ada. Ya, ada. Bapak penghasilannya berapa sih jualan? Enggak seberapa. Tapi Bapak merasa kaya. Itulah kalau oleh Allah diberikan rezeki, kita itu merasa kaya. Makanya wa ja'ala dan menjadikan Allah kepada orang yang hidupnya diniatkan untuk dunia, ghina merasa
kaya terhadap orang yang niatnya hidup untuk di dunia ini untuk akhirat, fi qalbihi di dalam hatinya. Jadi di hati bapak itu merasa paling kaya di dunia. Ya, mau makan steak bisa, nanti ke apa? Ke kafe, ya, ke corner steak mampu bapak beli. Ya. Paling kaya bapak. Ke Mekah juga sudah, ke Dubai juga sudah. Padahal nggak kerja, ya. Nerima honor ngaji enggak, ya ada aja orang ya digerakkan ya, Allah menggerakkan hati seseorang, akhirnya memberikan tiket pesawat nih, Fakih kamu pergi umroh ya, jalan, oh ini Fakih tiket naik haji, ada aja, itu namanya Allah mengumpulkan urusannya di dunia ini. Nah, kesimpulannya apa? Bapak mau umroh tinggal berangkat, mau haji tinggal berangkat, ya. Itu karena urusannya dikumpulkan, urusan dunia ini dikumpulkan oleh Allah. Kata siapa? Kata Nabi. Nah, kalau kalian nggak percaya ya kafir. Ya, ini hadis Nabi. Jadi kalau kalian niatkan hidup di dunia ini, kita perkecil ya, yang santri baru niatnya cari ilmu, nanti Bapak jelaskan di ta'lim ya. Gimana sih niat yang benar itu ya, semata-mata kita pesantren itu adalah niatnya menghilangkan kebodohan, dan yang kedua mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi orang yang santri dari pesantren dari ilmu itu niatnya hanya dua dalam agama, itu dua, menghilangkan kebodohan dan mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau dua itu kalian menjalani dengan ikhlas, nanti kalian akan mendapatkan apa? Bijahi wa bi karomati minallahi ta'ala. Kalian akan mendapatkan bonus kepangkatan dari Allah ya. Harta banyak, kalau jadi pegawai negeri juga jabatan yang tinggi, kalau jadi tentara yang menjadi jenderal, kalau jadi pengusaha yang kaya raya ya, kayak Abdurrahman bin Auf sahabat Rasul. Tapi niatnya hanya dua, mencari ilmu itu ya, menghilangkan kebodohan dan mencari ridho. Nah, ya, kalau kalian udah bisa meninggalkan mengurangi makan sedikit, meninggalkan kenyang, meninggalkan ujian, nah kalian akan mendapatkan kemudahan oleh Allah, urusan kalian akan dikumpulkan. Kayak bapak ini, bapak contohnya, tanya Bu Haji, tanya aja Bu Haji ya. Tahu-tahu umroh aja, tahu-tahu haji, ya, tahu-tahu sampai ke Dubai, tahu nggak? Ke bangunan yang tertinggi di dunia, Burj Khalifah, bapak pernah ke sana? Bukan pamer, entah hadis dunia mas. Oh, naik sih enggak, takut bapak. Ada, Pak Fakih mau naik, kalau naik nanti saya beliin 400 real tuh, waktu itu. 400 real itu waktu itu 1 real 2.500 itu 1 juta. Kalau sekarang 1 real berapa? 4.000 lebih ya. Kalau sekarang ya berarti ya berapa itu? 400 ya 1,7 juta. Hanya naik gitu. Ada yang membayarin tapi bapak nggak mau aja, takut aja, ngapain? Pusing-pusing. Karena pas waktu itu juga bapak suruh nyimak. Jadi jamaah bapak itu ada yang hafal Quran, lagi menghafalkan Quran. Bapak menyimak ya, bapak suruh naik lift yang panjangnya berapa itu? 810 meter, atau nyimak Quran. Orang yang lagi menghafalkan Quran, bapak nyimak, pilih nyimak aja. Di mobil, bapak di mobil, yang lainnya pada piknik, bapak nyimak orang yang sedang menghafalkan Quran, sedang menghatamkan Quran. Ya, pilihan hidup itu kan masing-masing. Kalau kalian kira-kira gimana? Pilih nyimak Quran atau pilih naik lift Burj Khalifah? Ya, pilihan itu masing-masing. Ya nggak apa-apa. Yang milih naik lift juga nggak apa-apa. Ya, memang harus menikmati. Di dunia ini kita harus bersenang-senang. Mata dunia. Ya, kita bersenang-senang. Harta banyak, bersenang-senang. Tapi tidak melalaikan urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau
tadi urusan dunia ini ya kamu niatkan, semua permasalahan akan dikumpulkan oleh Allah. Fi qalbihi, ya, merasa kaya raya fi qalbi dalam hatinya, wa atat dan akan datang kepada orang yang niat hidup di dunia ini untuk akhirat, dunia rohimatan datang secara bergelombang. Oh, kalau kalian bergelombang aja, pokoknya niat kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Nanti oleh Allah akan didatangkan harta yang banyak sekali. Kayak Ustadz Adi Hidayat itu ya. Umroh aja untuk apa? Bagi-bagi karena hartanya bergelombang. Wa mangkanat dan barang siapa ada niatnya orang ad-dunya untuk urusan dunia ya, hidup di dunia semata-mata niatnya mencari dunia, faraqallahu faraqo maka akan menjadikan Allah faraqo maka kehidupannya akan morat-marit tahu nggak? Hidupnya nggak teratur. Istilah bahasa Indonesianya apa? Morat-marit itu bahasa apa sih? Bahasa Bapak atau bahasa Indonesia? Morat-marit. Ya, pokoknya ya kalang kabut aja lah ya. Kalang kabut. Kalau orang niatnya hidup di dunia ini karena ingin mencari dunia, ya kehidupannya itu ya kalang kabut aja, nggak tertib. Faraqallahu maka akan hidupnya akan dibuat hidupnya itu kalang kabut. Siapa yang membuat Allah alaihi kepada orang yang niatnya hidup di dunia ini hanya semata-mata dunia. Amrohu perkaranya orang waja'ala dan menjadikan Allah fakrohu fakir kepada orang yang niatnya hidup di dunia ini semata-mata untuk dunia. Baina ainaihi di antara dua matanya. Walam yatihi dan tidak datang kepadanya minat dunia harta illa ma kutiba lahu kecuali yang telah dituliskan oleh Allah lahu kepadanya. Sedangkan sebaliknya, kalau orang niatnya hidup di dunia itu semata-mata dunia, Allah akan memberikan rizki itu sesuai takdirnya, tidak akan memberikan bonus. Ya. Nah, kalian ingat takdir itu ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Makanya ada dalil, apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma. Kok nggak hafal sih santri? Biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri itu merubah. Berarti takdir itu ada yang bisa kita rubah. Namanya takdir mu'allaq. Ada lagi ayat yang lain, la yamhullahu gimana? Yamhullahu apa? Kok lupa Bapak? Yamhullahu apalagi qalbi. Yamhullahu ma yusbit indahu ummul kitab. Jadi Allah itu bisa merubah apa yang telah ditetapkan. Sedangkan di samping beliau Allah ya, itu adalah lauhin mahfuz. Jadi kalau orang yang niatnya urusan dunia, hidup dunia ini, ya Allah akan memberikan rezeki itu ya sesuai takdir. Tapi kalau karena Allah, karena akhirat, nanti akan diberikan bonus. Bapak ini bonusnya udah banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa itu? Jadi sekarang kesimpulannya kita selesaikan Nashihul Ibad dulu sambil nanti Ustadz Jupri nyusun jadwal kapan anak yang baru ya adik-adik kita yang baru masuk ini mendapatkan pelajaran hadis arba'in, aqidatul awam, safinatun najah ya. Supaya kalian nggak bosan, yang udah senior nggak bosan denger ya. Nah, nanti yang bareng itu ya ini Nashihul Ibad, tafsir sama Bulughul Maram barangkali.
Kalau bulul marom bareng ya berarti harus kita ulang. Yang senior harus mengalah ya. Biar bareng. Insya Allah khatam lah nanti. Harus diulang. Masa kalau nggak diulang tahu-tahu berikutnya kalau nggak salah bulul marom itu bab yang menerangkan apa itu. Kemarin yang nawakidul wudu ya, yang merusakkan wudu ya. Nanti langsung loncat yang baru masuk kan nggak lucu. Kalau diulang dari awal ya, bapak rumahnya jauh, jadwalnya nggak mencukupi. Ini kita selesaikan aja sampai akhir makalah aja. Panjang sekali sih makalahnya ini, nggak beres-beres ya. Bapak cuma ngomongnya juga capek ya. Kalau makalah yang panjang itu pusing bapak. Kalau udah ngegantung ya, kalian pemahamannya terputus ya. Ya seneng-seneng aja bapak itu udah ya, pulang siang hari. Tapi kan pemahaman kalian terputus, nggak nyambung. Nggak apa-apa ya. Latihan ngantuk ya. Santri baru tuh latihan ngantuk. Ya, kalian latihan ngantuk nggak? Pengen ngantuk nggak? Ngaji ngantuk itu enak ya. Aduh. Latihan ngantuk. Ngaji kok latihan ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Memang udah selesai belum? Belum. Oh, itu ya. Masa udah? Ya biasanya jam 5 lebih masa udah. Atau perkenalan udah dulu satu makalah. Nah, perkenalan satu makalah dulu ya, biar nggak kaget. Nanti kalau udah senior itu ditambah satu makalah lagi sampai setengah 6 gitu. Ya, biar senior kamu itu ya, kalau ngaji tambah satu makalah lagi sampai setengah 6. Nah, yang junior nanti kaget. Sekarang kesepakatan tambah satu makalah atau udahan? Yang junior nambah atau udah? Jangan takut-takut sama bapak. Bapak itu bebas ya. Nah ini yang satu makalah lagi itu menarik ini. Ini ada syairnya apa? Syairnya siapa? Ilahilas tulil firdausi ahla. Syairnya siapa itu? Abu Nawas. Ini makalah, satu makalah ini kalau kalian ingin mimpi ketemu Nabi ya makalah yang berikutnya. Tertarik nggak? Ayo, pengen ketemu Nabi nggak? Ya ini makalah berikutnya ini. Kok enggak gimana? Kalau kalian mimpi ketemu Nabi itu bisa pasti dijamin surga. Ini makalah berikutnya itu ijazah dari Imam Shibli bagaimana cara kalian ketemu Nabi. Tapi nampaknya yang junior udah elek-esekeng gitu. Ya. Ya hitung-hitung ini pemanasan aja lah ya. Hitung-hitung ini pemanasan yang junior supaya kenal. Kalau sekaligus 1,5 jam kalian kaget. Makanya udah ya. Oh iya yang senior mah seneng aja pengen main. Ya udah Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa arish. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal arish. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal arish. Walhamdulillahi rabbil alamin.